warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat YMC kabarnya? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, diberikan kesehatan dan diberkahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Oke, kali ini YMC sedang berada di atas bulan. Bukan berada di bulan. Sedang berada di lantai atas, maksudnya sedang berjemur. Oke sahabat YMC, berhubung cuman hitung jam, detik, hitung menit. Mungkin besok ada kemungkinan hari ya, jadi kita berpuasa. Oke, berhubung menuju aktivitas bulan saum, tinggal ngitung 1 hari lagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat dukungan sahabat-sahabat dimanapun berada. Yang utamanya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para sahabat semua, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang membuat hati sahabat terluka ataupun tidak mengenakan, juga mohon dimaafkan. Karena dosa itu bermacam-macam, berupa-rupa, dan juga bermacam-macam jalannya. Baik dari jalan segi ucapan maupun tingkah laku ataupun dan yang lain-lainnya. Mohon dimaafkan baik kecil maupun besar dosanya, baik yang terasa maupun yang tidak terasa, baik sifat lahir maupun batin. Saya sangat-sangat mohon untuk sahabat-sahabat berkenan memaafkan saya. Semoga para sahabat dimanapun berada senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk yang masih bekerja, yang sedang masih semangatnya, baik bekerja itu secara resmi ataupun kaburan dimanapun berada, semoga kita tetap bisa menjalin silaturahmi, bisa saling mendoakan. Yang penting jangan saling hujat ya, karena saling mendoakan itu alangkah baiknya sebagai seorang muslim, dan banyak berkahnya, banyak faedahnya. Dan saling mendoakan itu juga sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dianjurkan oleh agama, sesuai dengan risalah yang dibawakan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk yang kaburan dimanapun berada, karena kita sama-sama bertujuannya itu bekerja untuk menafkahi keluarga, sanak dan saudara di kampung, baik para TKI maupun para TKW, baik bapak-bapak dan ibu-ibu pejuang devisa dimanapun berada, semoga sehat selalu dan semangat. Karena pada dasarnya berusaha itu adalah wajib, dan mengenai hasil ya bukan tergantung pekerjaan kita. Memang 80% itu tergantung pekerjaan kita, tapi yang 100%-nya itu tergantung nasib kita. Menurut agama itu Allah yang menentukan, kita hanya wajib berusaha. Karena pada dasarnya ikhtiar itu yang diwajibkan, tapi hasil itu Allah yang menentukan. Namun janji Allah itu tidak akan mungkin bohong, karena pada dasarnya orang yang semangat, jujur,
dalam berusaha, insya Allah akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pekerjaan yang mana yang akan mendapatkan hasil yang terbaik itu? Hasil terbaik akan didapatkan apabila kita mempunyai semangat tinggi, tetap optimis, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di situ itu kita tidak gampang putus asa, tidak emosian, selalu sabar. Intinya satu itu bersyukur, yang keduanya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian jangan suka marah-marah, misalnya putus asa. Beginilah, begitulah. Allah tidak adil, begini. Itu tidak baik. Yang baik itu kita tetap berusaha, bersyukur, berdoa, dan rajin kita untuk meragap diri atau melihat dada kita. Maksud melihat dada di situ, kita harus banyak berintrospeksi diri. Kenapa rezeki kita susah? Mengapa pekerjaan kita selalu bermasalah? Itu jangan langsung kita menyalahkan takdir dan qada. Tapi pada dasarnya kita harus bertanya pada diri kita sendiri, dosa apa yang kita lakukan? Apakah kita pernah mempunyai dosa kepada orang tua, ataupun pernahkah kita berkata-kata buruk kepada orang lain? Karena pada dasarnya ucapan itu yang akan menghalangi doa kita. Karena doa itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak diijabah. Namun yang membedakan itu waktu. Ada yang spontan, ada juga yang melalui proses. Dua-duanya itu adalah yang terbaik. Kenapa disebutkan itu yang terbaik? Karena apabila yang langsung terkabul, alhamdulillah, itu adalah sebaris wujud sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berusaha, yang selalu bersemangat. Namun ada satu lagi, ada yang melalui proses. Kita bekerjanya hari ini, hari esok, lusa, tahun depan baru terkabul. Itu bukan jelek, tapi itu juga baik. Karena pada dasarnya kalau kita sadar pada diri kita sendiri, kalau doa kita belum diijabah, ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinannya kita itu diuji. Yang keduanya, kemungkinan kita itu ditegur. Yang ketiga, ada kemungkinan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang pertama, diuji, berarti kita termasuk orang yang beriman. Apabila kita orang yang beriman, itu tadi yang sadar kepada qada dan qadar yang Allah berikan, baik buruk, berarti kita akan terus berusaha dan tetap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin melalui proses-proses tersebut Allah akan lebih memberikan yang spesial, yang kita tidak terduga, yang tak akan kita bisa terhitung jumlahnya, besarnya, rupanya, wujudnya, hasil pekerjaan kita tersebut. Seperti itu. Karena apabila orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin Allah itu ingin tahu seberapa besar kesabaran kita, lalu kita diundur lagi, berarti bukan tidak terkabul, bukan. Tadi juga saya bilang pasti doa itu akan terkabul, tapi di situ kita harus pandai-pandai melihat diri sendiri,
tetap bersabar. Itu. Yang kedua, ditegur. Mungkin kita jarang bersyukur, yang sehingga kita masih diragukan, dapat dipertanyakan, apakah yang kita minta itu hanya itu, atau kita lalai dengan apa yang berada di depan kita, padahal tujuan kita masih jauh, seperti itu. Yang ketiga, dibenci. Kita harus melihat apa yang kita lakukan itu sudah benar, apakah yang kita usahakan itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut kita belum tentu baik di segi pandangan agama, belum seperti itu. Tapi pada dasarnya buat para teman-teman dipisah dimanapun berada, tetap semangat, jaga kesehatan, bersyukur dan berdoa. Bagaimana membahas kaburan? Sama, mereka juga berusaha. Makanya saya tadi mengajak jangan saling menghujat satu sama lain, tapi kita harus tetap saling mendoakan, karena saling mendoakan itu adalah senjata terbaik buat kita sebagai umat muslim. Seperti itu. Saya bukan orang yang berilmu, bukan orangnya sok tahu, tapi mengajak itu lebih baik. Karena pada dasarnya sholat, ibadah yang wajib itu terkadang kita lalai, terkadang kita tidak khusyuk, maka di situ pahalanya akan mengurangi kesempurnaan beribadah. Tetapi kalau kita mengajak kebaikan kepada orang lain, sampai kita tidak terasa orang tersebut yang kita ajak menuju kebaikan, ia melakukan apa yang kita ajak, tentunya kalau satu orang mengerjakan kebaikan, otomatis yang mengajak pun itu akan kebagian pahalanya. Seperti itu. Jadi kalau amal ibadah yang wajib itu belum tentu diterima karena tidak sempurna, ya kalau kita mengajak untuk kebaikan itu sudah pasti dan sudah real, kita akan mendapatkan pahalanya. Satu, pahala mengajak. Yang kedua, pahala dari seseorang melakukan kebaikan yang kita ajak. Seperti itu. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, buat pejuang devisa, jangan putus asa. Karena putus asa itu tidak baik. Yang satu akan menggugurkan cita-cita, yang keduanya akan menghilangkan pekerjaan kita, yang ketiganya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhnitin. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya wallahu alam bihaqiqatil murad ay bihaqiqatil ibarah. Seperti itulah sahabat. Jadi jangan egois menjadi manusia itu. Terkadang orang yang melakukan kesalahan sesukanya, ketika diberikan bukan diberikan peringatan, maksudnya ketika kita diingatkan oleh teman-teman, terkadang kita, kalau kita egois, terserah kitalah, kita yang menjalani dan kita yang akan menuai hasil. Itu tidak benar seperti itu, prinsip seperti itu. Prinsip yang benar itu hidup mati kita, gerak
badan kita itu bukan ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh Yang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Esa, yang Maha Ahad, yang Maha segalanya. Seperti itu. Jadi jangan egois kalau kita diberikan solusi oleh orang lain. Kita harus bijaksana dalam menerima saran orang lain. Dan kalau memang kita tidak mau menerima saran orang lain, kita harus menyaring dulu sebelum kita berbicara atau membalas kebaikan orang itu dengan kata-kata yang tidak baik. Seperti itu, misalkan kita melakukan sedikit kesalahan orang lain itu bukan menghujat, maksudnya mengomentari lah sedikit misalnya. Itu tidak baik, bos. Yang kamu lakukan itu merisihkan orang. Nah, sebaiknya kita jangan langsung menyolot, jangan langsung memberikan atau membalas dengan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Baik maupun buruk komentar terhadap kita dari orang lain yang lewat sosial media, baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu seperti tadi, baik maupun secara langsung yaitu berhadapan dengan kita, ataupun yang tidak langsung yaitu secara kita tidak langsung mendapatkan dari media. Kita harus bijaksana dalam menerima komentar orang lain. Misalkan seperti tadi, apa yang kamu lakukan itu tidak baik, bos, merisihkan orang. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, dan kita harus melihat dengan hati nurani kita, apa benar yang kita lakukan itu merisihkan orang lain. Kita tunggu dulu, misalkan banyak komentar yang tidak baik, oh berarti itu memang tidak baik, karena banyak orang yang tidak suka ataupun intinya lah risih. Memang benar seperti itu. Jangan kita langsung nyolot, terserah gua lah, hidup gua, duit gua, misalnya seperti itu. Urus aja hidup lu sendiri, itu tidak baik. Jangan seperti itu. Karena pada dasarnya insan ataupun manusia yang terbaik itu orang yang bijaksana dalam menerima saran orang lain dan membalas saran orang lain dengan kebaikan. Seperti itu. Kita jangan terlalu arogan jadi manusia. Jadi manusia itu kita harus punya arti kehidupan. Manusia yang mempunyai rasa, hati, cinta pada sesama, itu baru manusia. Karena pada dasarnya manusia itu punya hati, punya pikiran. Itu manusia. Jangan seperti anak kecil. Kalau anak kecil bisanya marah kalau punya kemauan, menangis, itu anak kecil. Tapi kalau kita sebagai manusia, orang yang dewasa, harus pandai menerima saran orang lain, berikan contoh yang baik kepada teman-teman, seperti itu. Ataupun apabila memang komentar orang lain menyakitkan, yaitu terserah, karena yang namanya komentar itu hak kepada semua orang. Karena pada dasarnya baik buruk yang kita lakukan, yang mengganjar bukan manusia, tapi yang Maha Pencipta, yang mengatur alam semesta ini, termasuk yang mengatur kehidupan kita.
Yang penting kita sebagai manusia jangan lupa pada kewajiban kita sebagai kodrat manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekerja untuk bekal hidup dan bekal mati. Bekal hidup, apa saja bekal hidup? Materi. Bekal hidup materi, harta itu memang penting. Pekerjaan memang penting, tapi bukan berarti kita harus melupakan kewajiban kita sebagai manusia yang punya tugas untuk berbuat baik kepada sesama, beribadah menghadap Sang Pencipta. Bukan seperti itu. Bukan harus kita melupakan akhirat. Nah, bukan berarti kita harus terus fokus pada duniawi. Karena pada dasarnya manusia itu tidak akan lama dan akan mati. Percuma harta melimpah, tetapi kalau kau mati miskin. Kenapa mati itu miskin? Karena hidupmu akan sia-sia kalau tidak beribadah. Kalau yang namanya harta bersifatnya sementara, itu hanya bakal hidup kita saja. Tetapi amal kebaikan, amal ibadah itu akan menjadi bekal kita mati. Amal ibadah dan amal baik, amal soleh itu akan menjadi teman hidup kita di akhirat selama-lamanya. Karena orang yang mati itu tidak membawa harta, hanya melainkan membawa beberapa lembar kain putih dan kapan yang menempel pada dirinya. Kenapa orang mati itu harus dibungkus sama kain kapan yang putih? Putih bersimbolkan suci. Lima lembar kain putih yang membungkus kita itu merupakan lambang sholat 5 waktu yang kita jalankan. Seperti itu. Kalau misalnya gak apa-apa kita di tanah rantau ini berusaha, yang penting kita harus tetap ingat dengan kewajiban. Jangan bekerja di luar negeri lama-lama tapi hasilnya tidak ada, keluarga diterlantarkan, itu tidak baik. Karena pada dasarnya, pada awalnya kita berangkat ke tanah rantau ini untuk menafkahi anak, istri di rumah. Itu bagi yang sudah beristri. Yang belum beristri, kita tentunya punya janji kepada adik, pada ibu, ayah, itu sama. Kita bertujuan seperti itu, bercita-cita ingin membahagiakan keluarga di rumah. Dan bagi yang belum berhasil, jangan putus asa. Seperti tadi, berusahanya yang wajib, hasil itu Allah yang menentukan. Apabila ada orang yang berkata, gawe we hayo beungaren teu elo, itu salah. Seperti itu, komentar seperti itu salah. Itu bukan memberikan semangat, tapi itu menjatuhkan orang lain. Kerja mulu, kaya enggak, gila iya, itu menjatuhkan. Komentar seperti itu bukan memberikan semangat.
Tidak ada yang membenarkan komentar seperti itu. Gak apa-apa miskin, yang penting kita bisa beribadah, bisa tetap makan. Tujuan kita kerja seperti itu. Gak apa-apa, gak kaya, yang penting kita cukup dalam sehari-hari. Minimal kita bisa mempertahankan hidup kita lah. Jangan sampai kita terlalu bergantung kepada orang lain. Gawe we hayo beungar henteu gelo. Komentar seperti itu bukan baik, tidak yang membenarkan, tapi itu menjatuhkan. Oke, buat teman-teman dimanapun berada, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya dan kewajibannya. Tetap semangat dalam bekerja, dalam berjuang, dalam membangun cita-cita. Tetap semangat, jangan putus asa. Pandai bersyukur, pandai berdoa, tambah pandai bekerja. Itu pasti hasilnya akan 100% baik. Jangan merasa kita tidak mampu kalau kita belum berusaha. Seperti itu, kawan-kawan. Satu kali lagi saya ucapkan, mari kita persatukan silaturahim, panjangkan tali persaudaraan, jangan saling hujat tapi saling doakan lah. Itu yang terbaik. Saling mendoakan, jangan saling hujat dimanapun kita berada. Karena orang Indonesia itu tidak baik kalau kita saling hujat. Kalau kita saling hujat berarti kita menghancurkan perjuangan para leluhur kita yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jangan saling hujat. Tetap jaga persatuan, berharmonislah dalam bersahabat, berharmonislah dalam sosial media, berharmonislah dalam berteman, pandai bergaul dengan sesama, jagalah etika, jagalah martabat negara, martabat diri sendiri, martabat keluarga, martabat agama. Jangan berikan komentar yang buruk kepada orang lain sama dipisah. Jangan saling menghujat seperti itu. Pandailah menerima saran, bijaksanalah dalam berkata-kata. Kalau punya masalah, selesaikanlah dengan baik, jangan pakai emosi. Jangan memperpanjangkan masalah, itu tidak baik. Kalau kita punya masalah dengan sesama pejuang devisa, alangkah baiknya kita harus mencari orang ketiga untuk menyelesaikan masalah kita itu dengan jalan musyawarah. Kalaupun memang tidak mampu menyelesaikan masalah secara nyata ataupun bertatap muka secara langsung, tidak bisa berinteraksi secara berhadapan, karena ini zamannya modern, kita bisa menggunakan sosial media dengan baik. Karena pada dasarnya sosial media itu bisa menjauhkan yang dekat dan bisa mendekatkan yang jauh. Seperti itu.
Kita ambil yang baiknya aja, mendekatkan yang jauh, ambil ya itu saja. Satu aja ambilnya, jangan ambil yang menjauhkan yang dekat. Kita ambil yang mendekatkan yang jauh aja. Seperti itu. Gunakan sebaik-baiknya. Pandailah bersosial media, pandai berbicara di sosial media, pandai berkomentar. Tentunya memberikan komentar yang terbaik ya. Oke. Mungkin cukup sekian dalam perjumpaan kita dalam bersilaturahmi sesama anak rantau untuk kali ini bersama UMC. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf lahir maupun batin. Mohon dimaafkan kesalahan baik berupa lahir dan batin, baik yang terasa maupun yang tidak terasa. Apabila ada kata-kata yang menyakitkan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada perilaku yang tidak mengenakan, mohon dimaklumi karena pada dasarnya saya masih dalam tahap belajar. Oke, untuk kemajuan channel saya di kali ini, saya mohon komentarnya dari teman-teman, baik saran maupun komentar. Silahkan berkomentar di kolom komentar. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kemudian hari.